Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan dan kita layangkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang pergerakan nasional pada tahun 1908 hingga 1920. Latar belakang terbentuknya pergerakan ini adalah karena adanya kesadaran, penderitaan dan kesengsaraan bersama selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia mendapat keadaan yang lebih baik, membuat perubahan yang lebih baik lagi. Ada beberapa faktor penting yang membuat banyak organisasi pergerakan nasional muncul. Faktor tersebut adalah faktor dalam negeri dan faktor luar negeri, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Pertama, faktor dari dalam negeri. Akibat dari penderitaan masyarakat Indonesia yang berkepanjangan dari kolonialisme dan imperialisme dari penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan terpelajar yang progresif. Kemudian yang selanjutnya adalah selama ini perjuangan rakyat Indonesia yang bersifat kedaerahan atau tidak bersatu dalam kekuatan yang lebih besar sehingga mudah dibungkam dan dipatahkan oleh penjajah. Ya, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau yang datang dari luar negeri. Yang pertama adalah akibat kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, Turki atas penjajahan mereka. Nah, mulai masuknya paham-paham baru seperti paham nasionalisme dan demokrasi dari luar negeri masuk ke Indonesia begitu. Yang pertama adalah organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Bukti Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang memprihatinkan sejak diperlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan pada umumnya, namun masih terhalang dana. Itulah yang membuat Dr. Andes Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling di Pulau Jawa. Ya, kemudian ide tersebut diterima oleh Dr. Andes Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stopia dan akhirnya pada tahun 1908 ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Hari itu kemudian peringati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemunculan organisasi ini kemudian mengakibatkan respon dan reaksi dari Belanda. Ada yang kurang setuju dari golongan priai, namun para bupati ternyata sangat mendukung organisasi Budi Utomo ini. Ya, kemudian yang kedua adalah organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik di Lampung, Laweyan atau Kolo gitu. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi perdagangan asing. Namun pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam ini merubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan HOS Cokro Aminoto yang beranggotakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Nah, dari sinilah kemudian organisasi ini mulai fokus pada masalah-masalah keagamaan. Tujuan organisasi Sarekat Islam adalah mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Baik, kemudian yang ketiga yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI adalah organisasi yang dibentuk oleh IR Soekarno pada 4 Juli 1929 yang bergerak di dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian
Setelah Kongres 1928, keanggotaan PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintahan Belanda khawatir. Akhirnya 4 tokoh PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskon, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung pada 29 Desember 1929. Nah, kemudian tujuan utama dari Pergerakan Nasional Indonesia adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan langsung membubarkan diri gitu. Kemudian organisasi berikutnya adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Seperti yang kita ketahui, kita kuliah di Universitas Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberikan pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dan mendirikan sekolah agama yang modern, panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin, sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Proses panjang serta berliku dari organisasi Muhammadiyah juga diceritakan dalam buku karya Agus Purwanto dan kawan-kawan dengan judul Becoming Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam persiapan perlawanan terhadap organisasi asing dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Untuk detail sejarah organisasi pergerakan nasional Muhammadiyah, kita bisa membaca buku rekomendasi berikut dengan beberapa referensi. Ya baiklah, itulah pembahasan dari saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.